Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kenalin, aku Zahratun Nadira. Aku mahasiswi dari YIN Langsa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Kali ini aku sedang melakukan kuliah pengabdian masyarakat. Dan aku mau bikin podcast nih. Dan ini podcast pertama aku loh. Aku ngambil judul Pemuda dimulai dari Golden Age. Pemuda Golden Age. Apa sih pemuda Golden Age? Oke, baik. Aku mulai dari bawah ya, karena untuk naik ke puncak itu dari bawah dulu kan. Oke. Apa sih Golden Age itu? Teman-teman, Golden Age itu adalah masa emas. Siapa ya yang dikatakan dengan masa emas itu? Yang dikatakan masa emas itu adalah anak usia dini, di mana anak usia dini terhitung dari usia lahir sampai dengan 6 tahun. Di situ, anak-anak yang memiliki banyak kemampuan untuk berkembang dan mampu untuk dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Anak usia dini dikatakan dengan masa emas, Golden Age. Kenapa sih dikatakan dengan Golden Age? Dikatakan Golden Age karena 80% kapasitas perkembangan dicapai pada usia dini, sedangkan selebihnya 20% diperoleh setelah usia 8 tahun. Melihat masa keemasan ini, anak memiliki kesempatan besar untuk disemulus secara baik. Nah, oleh karena itu, sangat penting pendidikan anak usia dini, terutama di era revolusi 4.0, di mana revolusi 4.0 adalah berawal dari usia dini, yang mana pembentukan generasi muda di era digital. Dan pendidikan yang utama terdiri dari kedua orang tua. Orang tua yang hebat akan melahirkan anak-anak yang hebat dan cerdas. Dan nilai yang ditanamkan yang terutama itu adalah sikap takwa, percaya diri, dan nilai nasionalisme di dalam diri anak. Bermula dari usia dinilah menjadikan pemuda-pemuda yang memiliki andil besar dalam sejarah kebangkitan bangsa. Maju mundurnya bangsa tergantung pada kondisi para pemudanya kan. Jika pemudanya memiliki jiwa yang maju, memiliki jiwa yang besar dan jiwa kepemimpinan, maka bangsa itu akan maju, bangsa itu akan besar, dan bangsa itu juga akan mampu memimpin peradaban dunia. Begitu juga sebaliknya. Jika pemudanya menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai agama seperti mabuk-mabukan, tawuran, pornografi, porno aksi, maka masa depan bangsa itu akan suram. Sosok seperti apa sih yang dapat diharapkan mampu membangun negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur? Dalam Al-Quran digambarkan pemuda Ashabul Kahfi yang sekelompok anak muda yang memiliki integritas moral. Seperti kita kutip dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat ke-13 yang artinya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Dan ada juga dalam hadis disebutkan kalimat sababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Dari ayat dan hadis tersebut tampak bahwa masalah kepemudaan oleh Islam sangat ditekankan. Ditekankan karena tidak saja masa muda adalah masa berbekal untuk hari tua, melainkan juga di masa mudalah itu segala kekuatan dahsyat terlihat. Nah, aku baru ingat nih. Yang sangat-sangat penting adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Ketika karakternya baik, maka akan baik pula. Seperti itu. Dan pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Salah satunya termasuk dalam karakter. Seperti itu. Dan mengingat sebagai negara yang telah lama berada di bawah kekuasaan asing, Soekarno menilai begitu banyak kerusakan yang timbul di negara ini.
Dengan kata lain, bangsa ini menjadi bangsa yang tertunduk, tergantung, dan ketakutan terhadap bangsa lain, dan itu harus dibenahi. Indonesia harus menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti cita-cita yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapainya, Soekarno menekankan pembangunan mental dan karakter kebangsaan, karena begitu pentingnya karakter bangsa ini. Pendiri sekaligus Presiden RI pertama itu menjadikan hal ini sebagai salah satu strategi besar dalam proses pembangunan bangsa. Soekarno juga mengungkapkan ada 4 gagasan mengenai karakter bangsa, yaitu yang pertama ada kemandirian, kedaulatan rakyat, persatuan, dan martabat bangsa. Kemandirian berarti menghilangkan ketergantungan terhadap bangsa lain. Kedaulatan rakyat, demokrasi, menggantikan feodalisme dan kolonialisme yang dianut sebelumnya. Sebagai negara yang merdeka, rakyat memiliki peran dalam proses politik dan pengambilan keputusan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa bersama. Adapun persatuan terkait dengan nasionalisme. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku bangsa, Indonesia harus dipersatukan dalam satu kesadaran berbangsa, dan pada akhirnya bangsa ini harus menjadi bangsa yang bermartabat dan berwibawa demi mewujudkan keamanan dan ketertiban untuk mencapai kesejahteraan nasional. Perubahan yang terjadi pada lingkungan global, regional maupun nasional ikut mempengaruhi karakter bangsa. Globalisasi memungkinkan pertukaran barang, informasi, bahkan manusia, yang ini bersebabkan adanya pengaruh budaya bangsa lain yang akan mengancam jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Sedangkan di tatanan nasional, terbentuknya demokrasi yang lebih baik melalui pemilihan langsung dan otonomi daerah. Jelas nyata ikut berpengaruh pada karakter bangsa. Meskipun demikian, pembangunan karakter bangsa tidak boleh terhenti, karena itu yang akan menjadi modal pembangunan bangsa di masa depan. Dan ada juga di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadikan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jika tujuan terbesar pendidikan itu telah tercapai, maka bukan tak mungkin sekolah bisa menghasilkan orang yang kaya secara emosional, spiritual, dan moral, toleran dan berwawasan luas, serta punya kemampuan berpikir efektif, efisien, dan terampil. Sehingga terwujudlah cita-cita Indonesia menjadikan pemuda-pemuda yang lebih berintegritas dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi dengan menegakkan nilai-nilai kebenaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.